Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya, amin. Di tengah naiknya harga sembako, terutama beras, dan masyarakat tengah mengalami masa kesulitan karena di masyarakat di tempat kami kebanyakan petani dan menambang. Di tempat kami berdiri saingan baru yang sedikit banyak dan mau tidak mau tetap ada dampaknya bagi kita warung-warung kecil tentunya, dan banyak toko teman-teman di tempat saya seperti kelabatan karena berdirinya Indomaret di desa kami. Dan bagi mereka yang memiliki modal, artinya sibuk mengganti rak-rak toko mereka dengan rak gondola seperti yang ada di minimarket. Lalu bagaimana nasib kita yang toko kecil dan memiliki modal kecil? Tentunya kita juga harus pandai mengimbangi dan menyiasati perkembangan yang ada supaya toko kita tidak tertinggal dan supaya toko kita tetap jadi pilihan di tengah kemajuannya zaman. Karena tidak mungkin kita menolak perkembangan yang ada ataupun mengelus dada dengan persaingan yang selalu ada dan terus ada. Jadi setiap ada saingan baru sebaiknya jadikanlah penyemangat bagi kita untuk kita supaya lebih tumbuh dan lebih maju. Jangan menjadikan kita jadi berputus asa ataupun melemahkan semangat kita untuk terus maju dan berkembang. Justru dari sana kita bisa dapat belajar, kita bisa menggali kelebihan kita dan melihat kekurangan kita. Dan tentunya kita lebih bisa memahami kebiasaan masyarakat desa kita dan mengerti kebutuhan masyarakat desa kita dan juga paham dengan ekonomi masyarakat desa kita. Jadi kita lebih tahu apa-apa yang dibutuhkan masyarakat kita dan kebiasaan belanja masyarakat kita tentunya. Jadi teman-teman, walaupun di tempat teman-teman berdiri saingan baru atau toko baru, baik itu minimarket ataupun Alfamart atau Indomaret, tidak perlu membuat kita merasa ciut karena masing-masing kita memiliki kelebihan yang dapat kita kembangkan untuk memajukan toko kita. Bagaimana teman-teman? Di dalam perjalanan toko teman-teman, apakah teman-teman pernah mengalami merasa tertekan karena disaingi atau sebaliknya merasa menyaingi orang dan merasa di atas angin karena misalnya toko teman-teman lebih laris daripada toko tetangga-tetangga yang lain? Tapi tentunya apapun kenyataannya dan apapun yang terjadi, bagi kita yang bagi teman-teman yang merasa tokonya lebih laris daripada teman-teman yang lain, tidak perlu merasa sombong dan berbesar hati. Dan bagi teman-teman yang merasa tertekan karena berdirinya toko-toko lain di dekat teman-teman, tidak perlu merasa kecil hati dan merasa kalah, karena kita memang di dalam berwarung itu kita seperti bersaing, tetapi kita bersaingnya harus dengan cara yang sehat dan tidak boleh saling menjelekkan sesama. Disitulah kita harus banyak belajar dan harus memahami kekurangan ataupun kelebihan diri kita masing-masing. Dan jika berdiri minimarket atau toko-toko besar di tempat kita, sebaiknya apa salahnya sekali-kali kita pergi jalan-jalan ke tempat itu. Jangan hanya melihat dari luar kita, tapi kita harus masuk ke dalamnya supaya kita bisa belajar dari sana. Karena di sana tentu kita dapat belajar bagaimana cara mereka menata barang mereka dan bagaimana harga-harga yang mereka berikan supaya kita dapat bersaing dengan sehat.
Dan tidak ada salahnya jika ada barang promo ataupun barang yang masih bisa kita jual, kita coba untuk beli. Jadi teman-teman, sebaiknya kita mulai menata kembali warung kita. Apa yang jadi kekurangan kita rubah. Apakah barang kita terlalu mahal misalnya, atau ada kekurangan lain, misalnya pelayan kita yang kurang baik, sebaiknya kita coba rubah supaya toko kita bisa jadi lebih maju seperti mereka dan bisa berjalan bersama dengan mereka tanpa merasa disaingi atau tersaingi. Jadi kita bisa sama-sama tumbuh dan berkembang bersama, dan bisa saling melihat apa yang menjadi kelebihan mereka dibanding kita. Dari sana kita bisa belajar dan terus belajar. Jadi sebanyak dan sebesar apa toko yang berdiri di sekitar kita, sebaiknya kita fokus saja pada warung kita. Tidak usah membuat kita pusing dengan berdirinya mereka, dan tidak usah juga membuat kita merasa tidak suka terhadap mereka. Kita tetap fokus pada toko kita, dan kita tetap harus selalu bersyukur sedikit atau banyak yang kita dapat, karena rezeki sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta. Jadi tidak perlu membuat kita merasa pusing ataupun merasa gelisah karena berdirinya toko-toko modern di sekitar kita. Kecil ada. Berapa orang kecil? 5.000. Iyalah. Boleh sampai lobby. Kalian ya. Dek. Timbang-timbangan. 5.000. Lumayan mana orang tahu macam. Dulu 5.000 kan. Wah, apa tahu sesuatu, lepas lepas dia. Ini itu. Dia 48 lah. Ini apa sih? Bajar kok. Duit kado. Tak bodoh. Nah, ada duitnya demo bi. Oh. Iya. Wah. Nira, orang jual hamil. Di surang awak bi guys. 2.000 pas hari. Wah. Di anu sendok Peta. Di sendok nak punya orang. Nah, ini pakai Enggak aku pengen enggak. Kayak pindah menjadi. Nah, semua kan lagi. Oh. Pindah kan nomor berapa? Nomor 3. Dia ada ya. Hah? Dia ada pindah. Dia duit ku lagi. Di matuak di mainyang dan kamaila. Oh. Tapi Awak. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya video saya lebih berkembang dan saya lebih bersemangat untuk bikin video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.